Oke, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau coba gali pemikiran dari abad ke-18 nih. Ada filsuf Francis Hutcheson yang punya ide menarik soal gimana sih kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Iya, betul. Fokus kita ke gagasan utamanya dia soal apa ya? Indra moral atau moral sense. Nah, itu dia, moral sense. Kayak semacam kompas batin gitu ya, yang bisa langsung nunjuk arah baik atau buruk. Persis. Dan ini cukup berani loh idenya waktu itu, karena kan pandangan umum lebih ke arah manusia itu ya egois atau rasional semata. Jadi misi kita kali ini mau bongkar nih, gimana sih indera moral ini katanya bekerja? Terus hubungannya sama perasaan, sama logika kita gimana? Dan ujung-ujungnya, apa artinya ini buat motivasi dan kebahagiaan kita? Kita bakal lihat kutipan-kutipan kunci dari esainya, An Essay on the Nature and Conduct of the Passions and Affections. Oke. Anda pernah nggak sih lihat sesuatu kejadian gitu, terus spontan aja ngerasa, wah ini bener atau, ih kok gitu sih? Kayak ada reaksi instan? Nah, Hutcheson bilang itu bukan sekedar perasaan acak, itu kerjaannya si indera moral tadi. Jadi intinya dia bilang indera moral ini beneran ada ya, bukan cuma kiasan. Iya, dia anggap ini bagian dari indera internal kita. Jadi, selain 5 indera biasa, ada lagi indera-indera lain di dalam diri. Dan cara kerjanya itu otomatis. Otomatis gimana tuh? Jadi, pas kita lihat atau bahkan cuma bayangin suatu tindakan, indera ini langsung micu rasa setuju, approbation istilahnya, atau rasa nggak suka, dislike. Ini persepsi langsung bukan hasil hitung-hitungan untung rugi. Oke, kita ngicipin sesuatu gitu ya? Betul, analogi dia bagus banget. Kayak kita nggak bisa milih buat ngerasain madu itu pahit, ya kan? Nah, sama juga, kita nggak bisa milih buat nggak setuju sama tindakan baik hati selama kita ngelihatnya emang sebagai kebaikan. Itu ya, terjadi begitu aja. Menarik, menarik. Jadi ada semacam sensor kebaikan bawaan gitu ya. Terus, gimana soal motivasi? Apa ini berarti kita semua pada dasarnya baik, nggak egois? Kan banyak yang bilang manusia itu ya self-interest dulu. Nah, ini dia poin pentingnya. Hutcheson nantang keras pandangan self-love atau cinta diri itu. Dia argumen kalau benevolence, Benevolence itu keinginan tulus buat orang lain bahagia gitu ya. iya, keinginan tulus itu asli, bagian dari diri kita, bukan cuma cara terselubung buat cari kesenangan pribadi atau keuntungan. Tapi kan sering kita nolong orang terus kita jadi ikut senang juga. Bukannya itu tetap ada unsur buat diri sendirinya? Nah, Hutcheson jeli di sini. Dia bilang, rasa senang waktu nolong itu ada, iya. Tapi itu bukan motivasi utamanya. Itu lebih kayak konsekuensi atau bonus dari sifat baik hati kita. Dorongan aslinya ya murni pengen orang lain baik-baik aja. Bahkan kadang sampai rela korban diri kan katanya. Oke. Tapi gimana dengan peran akal sehat atau reason? Bukannya kita sering pakai logika buat nentuin tindakan? Atau malah logika kadang nahan kita berbuat baik karena mikirin risikonya? Pertanyaan bagus. Hutcheson nggak bilang akal budi nggak penting loh. Penting banget malah. Tapi perannya itu ibaratnya sebagai alat atau navigator, bukan sebagai sumber utama nilai moralnya. Alat buat apa aja tuh? Akal bantu kita, pertama, cari cara paling efektif buat capai tujuan yang udah ditentuin sama perasaan atau indera moral kita. Misalnya, gimana cara nolong yang paling pas. Kedua, bantu kita paham konsekuensi jangka panjang. Ketiga, bantu bandingin mana kebaikan yang dampaknya lebih besar. Jadi akal itu ngasih tahu caranya bukan kenapanya ya? Dorongan awalnya tetap dari hati atau indera moral itu. Betul sekali. Percikan awal rasa setuju atau dorongan baik itu datang dari afeksi dan indera moral, bukan dari argumen logis semata. Logika nggak bisa bikin kita merasa sesuatu itu baik kalau dari awal emang nggak ada rasa itu. Oke, paham. Terus ini semua gimana nyambungnya kebahagiaan? Kata Hutcheson gimana cara hidup bahagia? Nah, ini ujungnya. Menurut dia, kebahagiaan sejati itu bukan dari ngejar kesenangan sesaat atau materi terus-terusan, bukan juga dari egoisme murni. Terus dari mana dong? Kebahagiaan tercapai waktu kita hidup selaras sama kodrat kita yang paling dalam. Artinya, ya secara sadar kita berusaha ngikutin si kompas internal, indera moral itu, dan kita kuatin dorongan benevolence kita. Jadi hidup baik itu sama dengan hidup bahagia gitu ya? Dengan dengerin suara hati dan ngembangin sifat baik hati kita.
Kurang lebih gitu. Ini bukan berarti kita harus jadi malaikat tanpa celah ya. Manusia yang nggak sempurna. Tapi kata dia, kecenderungan dasar kita tuh sebetulnya baik dan sosial. Hidup sesuai itu yang bikin kita paling utuh dan bahagia. Oke, oke. Coba kita rangkum sedikit ya. Jadi gagasan kunci Hutchinson ini, kita punya indera moral bawaan, semacam sensor baik buruk otomatis. Dan kita juga punya dorongan alami buat berbuat baik, benevolence. Ini nantang ide kalau manusia cuma mikirin diri sendiri atau cuma pakai logika. Iya, akal budi penting tapi sebagai alat aja buat ngewujudin apa yang udah dirasa baik sama indera moral kita. Nah, buat Anda yang dengerin, mungkin ini bisa jadi cara pandang baru ya. Coba deh perhatiin lagi motivasi di balik tindakan Anda atau orang lain. Mana yang rasanya tulus dari dalam, mana yang hasil hitung-hitungan, mana yang mungkin cuma kebiasaan aja. Bisa jadi refleksi yang menarik. Dan ini, sebagai penutup, satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau kita terima nih gagasan Hutchinson soal indera moral bawaan ini, seberapa besar sih pengaruh lingkungan budaya kita, pendidikan, pengalaman hidup bisa ngebentuk atau mungkin malah ngerusak atau ngebajak kompas moral alami yang mungkin kita punya ini? Wah, itu pertanyaan dalam ya. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.